Baru tahu mas kalau Ninja ini kenceng mas. Kenceng berarti mas motornya itu mas. Kalau menurut saya kenceng banget. Oh, Mas Ari sendiri mengakui Ninja itu Kenceng, kenceng. yes. Kenceng banget mas. Selamat malam Mas Aris. Selamat malam mas. Gimana kabarnya? Baik-baik mas. Alhamdulillah. Kelihatannya akhir-akhir ini Mas Aris itu lagi semangat-semangatnya untuk meriset MX tapi dengan napas panjang gitu mas. Ya mas, ini kan ceritanya gini mas. Kita itu kedatangan motor dari Jakarta. Oh ya. Itu kita pengen nyoba mas. MX ini sebenarnya berbasis 200 meter mas. Terus ini ada Ninja 500 ini kita mau, emang kita buat pengen nyoba Ninja itu gitu mas. Oh, berarti aslinya basic dari mesin tersebut itu untuk jarak 200 meter. Iya mas, bener 200 meter. Oh, jadi Mas Aris kemarin selama proses riset mesin dari 200 meter dirubah ke jarak 450 Ya, meter itu 450. mengalami kesulitan apa saja mas itu mas? Kalau kesulitan sih nggak ada sih mas sebenarnya. Kita cuman kesulitan untuk setting di jarak 400 lebih itu mas. Masalahnya di sini itu kan kita itu nggak ada jalannya mas. Oh, Kita setting untuk tarung sama Ninja itu kita cuman setting itu cuman 2 kali mas. 2 kali itu mas? 2 kali, cuman 2 kali. Jadi kita setting pertama kita cuman nyari itu mas, nyari gear kita nyampe nggak di 450. Setelah itu kita kedua cari-cari ganti knalpot kemarin udah selesai gitu aja mas. Jadi kita nggak sampai setting yang detail, emang kita jalan nggak ada mas. Yang jelas kita terkendala jalan kalau mau setting jarak jauh. Oh iya iya mas. Kalau selama proses riset kemarin dari ubahan jarak 200 meter ke jarak 450, part-part apa saja yang Mas Aris ganti untuk Kalau menyesuaikan untuk napas part, itu? kalau untuk part kita cuman rubah balan sama itu mas, maksudnya balan itu kita pakai balan sama magnet itu kita rubah sama kita nyesuaiin gear aja. Oh, kalau boleh tahu nih Mas Aris, gearnya itu ketemu berapa kemarin untuk jarak 450 meter? Kita ketemu 1536. Depan 15, belakang 36. Iya. Kalau untuk kompresi sendiri berapa Mas Aris? Kalau kompresi ini kita pakai besar mas, kita pakai kompresi 14,9. Oh. Kalau untuk ukuran klep motor itu sendiri berapa itu mas? Kalau ukuran klep kita pakai 24 28 mas. 24 28. Terus gini mas, kemarin kan berarti ini Mas Aris baru pertama kali membuat MX untuk jarak 450 meter itu mas? Iya mas, sebenarnya kita udah siap dengan fiction mas. Oh. Dengan fiction itu kita pernah tarung sama Berondong, itu kita tarung di 400 meter. Jadi sebelumnya kita punya data untuk ke 450 itu kita pakai data vision. Kebetulan kita itu lebih pede sebenarnya main pakai fiction. Cuman fiction ini ownernya lagi nggak ada ini. Kita yang semangat untuk pengen main ini yang ownernya MX mas. Makanya kita tetap pakai MX. Terus gini mas, kan kedatangan tamu dari Jakarta itu kemarin, ya, Ninja itu mas. Ya. Di Jakarta kan umumnya 500 meter. Iya mas. Terus Mas Aris kok bisa main 450 meter itu? Mas Aris argumennya apa, maksudnya gini mas, ke pihak lawan gitu, ya mas? gini mas, itu kemarin itu kita ketemu sama yang namanya Mas Galang itu mas. Mas Galang Tulungagung itu orangnya enak, kita ngobrol-ngobrol mas, kita itu sulit untuk setting di 500. Saya minta mas gimana kalau kita main 400 meter. Cuman yang Mas Galangnya itu keberatan mas untuk merubah ke motor 500 jadi 400 itu. Jadi kita yang
menyesuaikan sampai 450 itu gitu Mas. Oh, dan kebetulan sana menerima gitu ya Mas? Iya Mas, iya. Terus tanggapan Mas Aris sendiri tentang, kan kayaknya kemarin ada 2 laga ya Mas ya, Ya. lawan Ninja itu. Yang Ya. pertama di daerah Tulungagung. Tulungagung, yang kedua di pantai sana. Iya Mas, di Jember. Tanggapan Mas Aris tentang laga pertama itu seperti apa Mas? Gini Mas, kalau laga pertama itu mungkin saya sendiri kurang puas Mas. Masalahnya Adit itu setelah hujan Mas, bukan posisi hujan. Setelah hujan mungkin aspal agak basah, Adit sprint Mas. Terus yang laga kedua itu pasti Mas, sana banyak pembenahan yang jelas. Mungkin ya itu Mas, mesinnya pasti berubah atau gimana kita kan kurang tahu. Yang jelas yang kedua itu sana pun lebih kenceng juga Mas. Oh iya ya Mas. Kalau untuk saya gini Mas, kalau tanggapan ke motor Ninja itu, emang motor Ninja itu udah lama disetting 500 Mas. Kayak sesuai dengan jarak Mas, motor-motor juga seperti itulah Mas. Iya Mas. Kita bisa lihat kalau motor MX-nya kan kita berbasis 200 Mas. Jadi kayak rangka semuanya masih kita menerapkan ya rangka itu buat liaran itu 200. Iya Mas. Oh iya Mas, ada perbedaan yang sedikit mencolok kalau saya amati dari 2 laga kemarin tentang rangka Mas. Mas Aris sendiri saya lihat Mas Aris pakai rangka full besi. Iya Mas. Nah, saya Bener. lihat Ninja itu kan apa ya Mas, kelihatannya itu enteng gitu Mas. Iya Mas. Ya. Nah, Mas Aris sendiri kok kemarin istilahnya bisa dikatakan nekat melawan motor yang enteng gitu Mas. Pertimbangan Mas Aris sebelumnya itu apa? Gini Mas, kalau pertimbangan itu sebenarnya emang kita ada sih Mas, cuman ya itu Mas, kalau di sini tuh jelas kita keterbatasan untuk pengalaman 500 belum ada Mas. Jadi kita untuk main ya apa adanya dulu. Menguji motor intinya Ya, Mas gitu Aris. Mas. Niat untuk ngetes motor Ya, gitu. alhamdulillah kita dari pihak keluarga Wijaya itu semua oke lah, kita berani main, ya udah kita main Mas. Oh iya ya Mas. Berarti bisa dikatakan Mas Aris itu fighter. Iya Mas, kita intinya main ya wis main Mas. Iya Mas. Nggak pernah kita gini ya nggak pernah, kalah ya kalah kita Mas. Iya Mas. Sebenarnya gitu. Dan itu Mas, sebenarnya waktu yang di Jember itu mungkin ada gimana ya, sedikit miss lah Mas. Di finish itu sebenarnya wajar kok Mas balap seperti itu. Dan di sana itu kebetulan itu Adit waktu mau main itu handphone itu dikasihnya temennya Mas. Oh, jadi nggak bisa dihubungi. Iya, ya, nggak Mas, ya? bisa dihubungi, sinyal kan di sana juga sulit. Iya Mas. Taunya kita gini padahal ya nggak tahu Mas yang di sana. Iya Mas. Benar. Saya kan sudah bilang ke Mas Galang yang pertama kali petung sama saya itu Mas. Iya. Itu sudah saya bilang, Mas, ini hanya butuh waktu. Hmm. Tolong saya dikasih waktu buat ngomong, kasih tahu video ini ke anak-anak semua. Nanti pasti ada keputusan. Saya minta waktu, saya minta waktu aja gitu Mas. Jadi kan Sebenarnya kalau Mas Galang sendiri Mas ya, Iya. itu udah oke Mas, saya kasih waktu. Yang lain-lainnya ini Mas, yang nggak tahu etomnya itu ikut rame gitu loh. Jadi kemarin istilahnya cuma salah paham aja gitu ya Mas ya. Iya Mas, Mas Galang juga itu kan di IG-nya juga udah bilang Mas, itu kemarin ngetek terus ke saya itu udah ada klarifikasi sebenarnya. Berarti bagus ya Mas ya, tim Iya. dari Jamakas ya Mas ya. Ya, tim dari Jamakas itu bagus loh Mas, nggak ada apa-apa, kita sampai sekarang kita hubungannya baik. Iya Mas. Terus perasaan Mas Aris sendiri tentang laga kedua MX versus Ninja kemarin itu kan dari bawah itu Adit sudah ninggal sampai tengah ninggal 15 meteran atau 15 sampai 20 meter sebelum finish atasnya Kena, strip iya. gitu. Itu gimana Mas tanggapan Waduh, dari Mas. Mas Aris? Lemes Mas. Yang jelas gini Mas, itu kalau kita lihat video itu kita bukannya menang start gini enggak, Iya. semua sudah berusaha. Itu kalau dilihat itu
katakanlah kita berangkat bareng gitu aja mas. Memang kita itu tahu mas, kalau di jarak 200 meter mungkin bukannya kita sombong enggak mas, kalau di 200 meter mungkin kita emang ada unggulnya mas, tapi untuk pengalaman kita ke 400 lebih mas, kita itu cuman setting, itu cuman feeling mas. Kita nggak ada patokan ini harus top speednya segini kita belum pada. Kita belum tahu top speednya 450 atau 400 itu berapa yang kenceng, kita belum tahu. Iya mas. Kayak gitu mas. Terus katanya kemarin ini waktu Mas Aris proses setting motor ini jarak 450 atau 400 gitu, dop apa itu bannya Ya, itu kok sampai coplok 2 kali itu, menurut Mas Aris karena apa itu mas? Atau top speednya yang terlalu gini mas, kenceng ini gitu? saya baru kali ini mas, maksudnya baru kali ini setting MX itu di 450. Itu kebetulan itu roda itu mungkin sampai muter mas, jadi pentilnya itu 2 kali itu hilang mas, jadi masuk ke pelek 2 kali itu kita terus gitu. Mungkin ini mau coba pasang stopper mas. Iya mas, bisa itu mas. Terus mas, kalau menurut Mas Aris, pertimbangan Mas Aris kok lebih memilih MX Old daripada MX King atau MX New 135 itu, apa itu pertimbangannya mas? Kalau itu pertimbangan, balik lagi mas, kita nggak ada pertimbangan untuk itu, cuman owner kita main yang MX. Kalau saya disuruh milih, kita main pakai MX King atau MX yang lama, atau kita pakai Vixen, kita jelas milih MX King atau MX atau Vixen. Tapi karena ownernya yang ada itu MX. Iya, yang sampai lanjutin sampai kembangin gitu ya mas? Iya mas. Iya mas. Kalau boleh tahu nih Mas Aris, sebenarnya motor MX Mas Aris itu kemarin ketemu total cc berapa mas? Gini mas, MX saya itu intinya Mas Galang Jamakas itu bilang yang penting kita tidak lebih dari 300 cc. Oh berarti di kertas persekotnya itu yang orang luar lihat mungkin FFA. MX FFA kan free for all, bisa jadi 300 up atau iya, berapa 350 gitu. Padahal mungkin yang apa itu di kertas persekot maksimal 300 ya mas? Iya, 300 cc. Udah bilang kalau kita main yang penting MX tidak lebih 300 cc itu. Nah kemarin ketemunya berapa itu mas totalnya? Kalau untuk ketemu cc sini masih cc-nya itu 290-an mas kalau kita ngomongin ini. 290, berarti Mas Aris masih punya peluang sekitar 10 cc-an ya mas ya? Iya mas. 10 cc itu untuk intinya ngempasin gitu sama persyaratan. Iya. Mungkin kedepannya Mas Aris akan riset lagi gitu. Iya mas, yang jelas ini alhamdulillah lagi mas, ini dari teman-teman Wijaya, keluarga Wijaya ini insya Allah kita masih kita mau coba lagi, bakal terus berkembang gitu. Iya mas, dari segala sisi gitu. insya Allah kita mau coba sama Ninja itu lagi mas. Oh iya mas. Kalau boleh tahu nih Mas Aris, untuk membuat motor MX dengan basic mesin FFA untuk jarak 400 atau 450 atau 200 meter gitu, membutuhkan budget atau dana berapa sih mas? Kan orang di luar sana mungkin banyak yang mas. tahu, Gini mas, pengen tahu. Kalau budget untuk buat mesin itu, saya itu buat mesin seperti ini itu habisnya itu kurang dari 28 juta mas. Intinya kalau ada yang mau order mesin kayak seperti inilah mas, kita narif itu 28 juta. Itu sudah termasuk CDI dan mas. karbu itu mas? Sudah mas, CDI, karbu, knalpot kita sudah. Itu mesin dari Mas Aris sendiri atau mesin dari? Enggak mas, mesin dari sana. Jadi 28 juta mesin bawa sendiri, Iya, sudah termasuk bawa mesin standar. CDI nya rektor, iya mas ya? Iya. Terus nomor niku
karbu terus knalpot. Iya. Terus gini Mas, balik lagi ke dua laga yang mendebarkan kemarin itu. Iya Mas. Menurut Mas Aris, tanggapan Mas Aris tentang Ninja kuning tersebut seperti apa itu Mas? Kan Mas Aris bertemu dua laga itu, Mas Aris kemarin itu posisinya di mana waktu balapan itu, Ya di gini jarak Mas, berapa? saya itu Coba Mas Aris balap. ceritakan. Ini gini Mas, saya itu balap yang kedua. Iya. Ini langsung cerita yang kedua aja. Iya. Yang kedua itu saya balap itu emang saya pengen tahu Mas, motor ini kayak apa. Emang saya setelah itu baru lihat YouTube Mas. Iya. Oh iya, bengkel apa Tekno itu kayak apa gitu, kita baru tahu Mas. Sebelumnya saya itu tidak pernah ngikuti 500 meter Mas. Kalau kita main sama herek-herek itu 500 meter, 400 meter, 400 meter, terus 450 itu kita gini Mas, di Corona ini loh Mas, kita nggak ada mungkin nggak ada hiburan kayak gitu, kita pengen coba-coba aja sebenarnya kayak gitu awalnya. Berarti awalnya dari iseng-iseng. Iya, iseng-iseng terus karena kita event balap resmi. nah, ada event. akhirnya kita kena Keterusan itu. nggak keterusan Mas, kita Oh, kena Ninja ini Mas. Oh. Baru tahu Mas kalau Ninja ini kenceng Mas. Kenceng berarti Mas motornya Mas. Kalau menurut saya kenceng banget. Oh. Mas Ari sendiri mengakui Ninja itu Kenceng, Kenceng, Mas. kenceng. Kenceng banget Mas. makanya kemarin sampai ada yang bilang MX nekat itu Mas. Iya Mas, iya. Kenceng Mas. Saya bilang kenceng. Iya Mas. Tapi Mas Aris belum patah semangat ya Mas. Belum Mas ini. Tetap masih mau riset. Iya itu. Alhamdulillah lagi dari keluarga Wijaya saya disuruh buat. Ayo buat lagi Mas, yang lebih kenceng kita coba lagi. Ya. Sama ini Mas, sama Ninja ini. Ya. Intinya Bismillah. Iya, bismillah Mas. Ya. Berarti akan ada laga selanjutnya untuk MX versus Ninja. Gitu, Iya Mas, iya. Tapi waktunya belum ditentukan kapan. Belum Mas, masalahnya saya sendiri juga ini riset Mas. Iya. Intinya kalau orang Jawa Timur gerayah Mas. Oh, artinya bahasa Indonesianya Mas. Apa ya Mas gerayah? Cari-cari Mas. Oh. Cari-cari settingan yang tepat sama kita. Riset. Cari Ini jalan itu. cari jalan yang untuk kita setting, kita tenang, adit juga nggak takut kayak gitu Mas. Kalau settingnya kemarin Mas itu di kampung-kampung, Kamu kita takut sebenarnya Mas setting kayak gitu. Iya Mas, bahaya Mas. Ya mungkin kalau yang di Jakarta kan kita tahu semua Mas, ada itu Sentul. Iya. Mungkin yang di sana ya harap maklum, memang ada kan di sana ada Ada fasilitas. fasilitas. Gitu, ya, Mas. Kalau di Jawa Timur ini nggak ada Mas fasilitas. Sekalian Mas Aris mungkin ini ada dari pihak apa itu instansi bupati atau instansi dari Jawa Timur atau Aduh. Kediri itu, barangkali Mas Aris mau menyampaikan pesan. Ya itu Saya Mas. sendiri loh, bukan orang Kediri. Saya melihat pertandingan kemarin itu, race kemarin, Mas Aris sendiri ini bukan cuma membawa nama Kediri, tapi membawa nama Jawa Timur. Betul Iya ya Mas, Mas Aris? iya. Malah ada Kalau sampai yang gini bilang, Mas, kalau ada yang sadar lah intinya ya, tahu kita itu balap ini ya gini Mas, kita dibilang udah Jawa Timur sama Jawa Barat kayak gitu. DKI ya. DKI ya, terus kita kan kayak gini emang kurang fasilitas kita Mas. Ya moga-moga bengkel-bengkel lain itu bisa support kita Mas, nggak malah kita kayak dibully, oh kalah gini, enggak Mas. Kan sama-sama enak gitu Mas, kita saling support. Benar. Kalau untuk maksudnya dari apa itu pemerintah Kabupaten Kediri minta, maksudnya mbok di Kediri ini dikasih jalan. Kalau 500 untuk gitu. 500 itu kan semua ada Mas, keinginan pasti ada. Cuman kita itu di Kediri itu banyak Mas. Kita udah kayak apa ya? Bukan saya saja yang pingin di Kediri ini ada lintasan yang untuk kayak di Klaten aja 200 itu aja kita nggak bisa Mas. Di Jawa Timur atau di Kediri ini kita nggak ada sirkuitnya, nggak ada buat setting kayak Klaten mungkin Semarang kita nggak Iya. ada Mas. Terus Apalagi untuk 500 ini Mas, kita sangat sulit cari jalan. iya Mas. Intinya itu. Terus tanggapan Mas Aris sendiri tentang duel dua pembalap kemarin itu seperti apa Mas?
Kalau pembalap sih, kalau kita tetap Adit itu di Wijaya yang nomor satu mungkin. Iya mas. Di Wijaya maksud saya nomor satu. Kayaknya Kayak kepercayaan Mas kepercayaan Aris gitu. untuk sementara kan memang Adit ini dipercaya keluarga Wijaya sepenuhnya. Kalau untuk Rossi sendiri, mungkin Rossi emang dia sudah punya teknik mas. Dia sering main di Jakarta itu 500, dia punya teknik untuk istilahnya katane Mas Besut kemarin itu ngangin mas. Ngangin gini dia di belakang waktu masuk finish dia ngangin kayak gitu. Itu katanya emang ada teknik mas. Cuman dari saya sendiri maupun Adit ini nggak tahu, belum paham sebenarnya. Paham setelah race niku nggih mas. Iya ya mas. Setelah race itu kita baru teman-teman. Mungkin dari saya itu dari yang gini mas, saya itu dari yang belajarin saya mesin itu namanya Mas Wahyu Setiaji, Mas Yuyu itu dia itu punya pengalaman di situ mas. Dia telepon aku setelah race tadi, dia ngomong motornya kurang enteng Riz, aerodinamisnya nggak ada motormu. Itu Pengaruh body nih mas. ya itu mas, makanya kita semangat mas untuk coba lagi. Mungkin gitu aja ya, apa bincang-bincang singkat dengan Mas Aris Wijaya dan Mbah Pul Wijaya niki. Mbah Poel. Mari kita apa ya, support bersama-sama khususnya untuk warga Jawa Timur biar Mas Aris lebih semangat lagi riset MX untuk jarak 450 meter. Akan ada laga selanjutnya ya Mas Aris? Ada ya? mas, ada. Ya. Tetap semangat Mas Aris. Ya mas, ya.